ya'lamun. Hadirin yang dimuliakan Allah, setiap pembuka khutbah, khatib diharuskan berwasiat untuk sama-sama diri khatib sendiri dan hadirin sekalian senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya bekal yang paling baik untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Para hadirin sekalian, banyak orang yang memperlakukan ibadah seperti ibadah sholat sunnah duha seperti ibadah sholat wajib. Alasannya kenapa? Karena khawatir tidak dapat rezeki. Ada lagi orang lain atau pemuda yang tidak pernah lepas daripada sholat duha karena berharap mendapatkan rezeki atau bonus di tempat kerja. Sementara dirinya sering kesiangan melaksanakan sholat fardu subuh. Banyak juga orang yang beribadah seperti sholat tahajud, yang tahajudnya itu diukur pelaksanaan tahajudnya dengan kesuksesan dia dalam karir kehidupan duniawi, dalam karir pekerjaan, sehingga ketika tidak sukses maka dia menyalahkan sholat tahajudnya tersebut. Ada juga orang yang begitu getol bersedekah untuk mendapatkan cashback rupiah, untuk mendapatkan rizki yang berlipat-lipat, karena dia yakin kalau bersedekah nanti rizki dia akan dilipat gandakan. Hadirin yang dimuliakan Allah, apa makna dari semua itu? Mari kita tengok kisah atau kebiasaan para sahabat. Ada seorang tabi'in yang banyak berinteraksi dengan sahabat. Artinya tabi'in itu adalah generasi kedua. Jadi generasi Rasulullah bersama para sahabat. Kemudian Rasulullah meninggal, maka kemudian generasi para sahabat, dan kemudian sahabat ini bertemu dengan para pengikutnya yang disebut tabi'in. Jadi tabi'in ini berinteraksi banyak dengan para sahabat Nabi. Ada seorang tabi'in yang kemudian ditanya tentang bagaimana atau apakah surat dalam Al-Quran yang paling sering membuat para sahabat Nabi menangis. Lalu dijawab oleh tabi'in tersebut, surat Hud. Kemudian ditanyakan lagi, ayat berapa dari surat Hud tersebut yang sering membuat para sahabat Nabi menangis. Dan kemudian dijawab ayat 15 dan 16. Ayat 15 surat Hud berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Ayat ke-16-nya, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia ini, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Dua ayat ini menjadi alasan kenapa salah satu sahabat Abdurrahman bin Auf, seorang pengusaha kaya raya di Madinah, sering menangis ketika mendapatkan kenikmatan duniawi. Sahabat Abdurrahman bin Auf yang mulia ini khawatir
bila kenikmatan di dunia saat ini merupakan nikmat akhirat yang disegerakan, hingga kelak di akhirat tak didapatkan lagi nikmat-nikmat tersebut. Dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa ta'ala mencela orang-orang yang hanya meminta kepadanya tentang sesuatu urusan duniawi. Allah Ta'ala berfirman, "Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq." Maka di antara manusia ada orang yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia, dan tiadalah baginya bagian yang menyenangkan di akhirat." Quran Surat Al-Baqarah ayat 200. Hadirin yang dimuliakan Allah, oleh karena itu intisari dari ayat-ayat di atas dan intisari dari kisah para sahabat yang seringkali menangis ketika mendengarkan surat Hud ayat 15 dan 16 ini adalah, hendaklah kita dalam beribadah meluruskan niat kita dengan seluruh-seluruhnya. Duha yang kita lakukan hendaklah tidak diukur dengan bertambahnya rizki yang sifatnya duniawi atau harta kekayaan. Tahajud kita hendaknya tidak diukur dengan pesatnya bisnis kita. Sedekah kita jangan diukur dengan mewahnya rumah dan kendaraan kita. Ukurlah diri kita dengan para sahabat Nabi yang mulia. Seberapa bagus duha, tahajud dan sedekah mereka dibandingkan kita. Sementara mereka banyak juga yang tidak hidup dalam kemewahan. Kalau ukuran kesuksesan semua karena banyak duha, tahajud dan sedekah, tentulah orang-orang kafir tidak ada yang sukses. Tentulah orang-orang kafir tidak akan ada yang kaya. Oleh karena itu, kembali luruskan niat. Ketika kita melaksanakan sholat duha, kita memohon kepada Allah, kita mendekatkan diri kepada Allah, agar Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoi kita, menyayangi kita, dan kemudian akan melimpahkan rizki kepada kita yang tidak bisa hanya diukur dengan rizki itu berupa duniawi atau kekayaan ataupun kemewahan. Ketenangan dalam hidup, kebahagiaan, ketentraman, rumah tangga yang damai, kesehatan, pikiran yang luas, hati yang tenang, itu adalah rizki yang jauh lebih mulia dan lebih besar daripada harta duniawi. Niatkan tahajud kita sebagai ibadah tambahan untuk menutup yang kurang-kurang. Niatkan tahajud kita untuk mendapatkan makom yang mulia, makom mahmuda, makom yang terpuji di hadapan Allah. Niatkan sedekah kita untuk memadamkan panasnya api neraka. Kita bayangkan jika para sahabat yang demikian rajin tahajud dan dohanya hanya berharap duniawi, 1400 tahun beliau sudah meninggal, pasti mereka akan menyesal di akhirat. Sementara hidup beliau, hidup para sahabat tidak lama seperti hidupnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian pula dengan kita mungkin hidup tidak akan lama lagi. Jarang orang hidup sampai 100 tahun. Kalau fokus kita dalam beribadah hanya berpikir orientasi kepada kemewahan duniawi, maka bersiap-siaplah kita untuk menyesal di ukhrawi dengan penyesalan yang tiada henti-henti dan tiada ujungnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.